Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ardiansah, NIM 28922500017 di Prodi Manajemen dalam mata kuliah Pasar Uang dan Modal dan tugas UTS semester 5. Dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayetno SEMM. Dalam tugas UTS ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi manajemen modal yang saya ambil dari pertemuan ke-6. Baik, langsung saja ke materi. Di sini dalam materi ini ada 6 daftar isi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian manajemen modal kerja. Yang kedua, konsep manajemen modal kerja. Yang ketiga, penting dan tujuan manajemen modal kerja. Yang keempat, jenis-jenis dan komponen modal kerja. Yang kelima, sumber modal kerja. Yang keenam, contoh soal. Yang pertama, pengertian manajemen modal kerja. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Kemudian yang kedua, konsep modal kerja. Konsep modal kerja dapat dibagi menjadi 3 konsep, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif, dan konsep fungsional. Konsep kuantitatif adalah yang menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar. Kemudian konsep kualitatif yaitu berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasional perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Kemudian yang ketiga, konsep fungsional, yaitu modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan dana atau income dari usaha pokok perusahaan. Kemudian yang ketiga, penting dan tujuan manajemen modal kerja. 1. Bahwa kegiatan seorang manajemen keuangan lebih banyak dihabiskan dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain, sebagian besar waktu dialokasikan untuk mengurus modal kerja. Yang kedua, investasi dalam aktiva lancar cepat sekali berubah dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Kemudian yang ketiga, dalam praktiknya sering sekali bahwa lebih dari separuh dari total aktiva merupakan bagian dari jumlah aktiva lancar yang merupakan modal kerja. Yang keempat, khusus bagi perusahaan kecil, manajemen modal kerja sangat penting karena investasi dalam aktiva tetap dapat ditekan dengan menyewa, tetapi investasi lancar dalam piutang dan sediaan tidak dapat dihindarkan, harus segera terpenuhi. Kemudian yang kelima, khusus bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manajemen modal kerja sangat penting. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kemudian tujuan manajemen modal kerja bagi perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, modal kerja digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan. Artinya, likuiditas suatu perusahaan sangat tergantung pada manajemen modal kerja. Yang kedua, dengan modal kerja yang cukup, perusahaan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pada waktunya. Yang ketiga, memungkinkan untuk perusahaan memiliki kesediaan yang cukup
dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggannya. Kemudian yang keempat, memungkinkan perusahaan memberikan syarat kredit yang menarik minat pelanggan dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima, guna memaksimalkan penggunaan aktiva lancar guna untuk meningkatkan laba dan penjualan. Yang keenam, perusahaan mampu melindungi diri apabila terjadi krisis modal kerja akibat turunnya nilai aktiva lancar. Jenis-jenis komponen dan model kerja. Menurut ahli W.B. Taylor pada tahun 2001 menggolongkan jenis-jenis model kerja dalam bentuk kelompok utama sebagai berikut. Yang A, model kerja permanen atau permanent working capital. Permanent working capital dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang pertama, model kerja primer atau primary working capital, yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk dapat menjamin agar perusahaan tetap dapat beroperasi terus. Yang kedua, model kerja normal atau normal working capital, yaitu modal kerja yang harus ada agar perusahaan dapat beroperasi dengan tingkat produksi normal. Produksi normal merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk sebesar kapasitas normal dari perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pengertian normal di sini adalah dalam arti dinamis. Kemudian yang kedua, yang B, model kerja variabel atau variable working capital. Modal kerja variabel atau variable working capital yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan yang memengaruhi perusahaan. Modal kerja ini dibedakan menjadi satu, modal kerja musiman atau season working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklis atau cyclical working capital, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan fluktuasi konjungtur. Yang ketiga, modal kerja darurat atau emergency working capital, yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya, misalnya bencana alam, pemogokan para buruh, dan sebagainya. Ada 3 alternatif untuk memenuhi kebutuhan dana dan dalam kaitannya dengan aktiva lancar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, matching approach, yaitu pendekatan ini akan membiayai investasi aktiva tetap dan aktiva lancar permanen dengan sumber dana jangka panjang, baik utang jangka panjang maupun modal sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari risiko perusahaan apabila sumber dana yang digunakan adalah sumber dana jangka pendek dan jangka jatuh tempo. Perusahaan tidak dapat membayarnya kembali. Kemudian yang kedua, konservatif approach. Pendekatan ini akan membiayai aktiva tetap dan aktiva lancar permanen serta sebagai aktiva lancar yang berfluktuasi dengan utang jangka pendek. Utang jangka modal sendiri, dengan demikian struktur utang jangka pendek akan lebih kecil dibanding dengan matching approach. Keputusan ini dimaksudkan untuk lebih memperkecil risiko, meskipun akan memperkecil keuntungan yang diharapkan tersedia untuk pemegang saham, karena biaya utang jangka panjang pada umumnya lebih besar daripada biaya utang jangka pendek.
Hal ini disebabkan risiko dalam utang jangka panjang relatif lebih besar daripada utang jangka pendek yang relatif lebih kecil. Kemudian selanjutnya aggressive approach adalah pendekatan dalam pemenuhan kebutuhan dana dengan menggunakan struktur utang jangka pendek yang lebih besar jika dibanding dengan pendekatan yang lain. Perusahaan yang menganut pendekatan ini akan memenuhi aktiva tetap dan sebagai aktiva lancar permanen dengan utang jangka panjang, dan sebagai aktiva lancar permanen dan semua aktiva lancar variabel dan utang jangka pendek. Oleh karena itu, perusahaan yang menggunakan pendekatan ini menggunakan pengembalian utang jangka pendek yang lebih besar, sehingga resiko fluktuasi bunga utang jangka pendek juga semakin besar. Kemudian selanjutnya, adapun yang menyangkut komponen-komponen modal kerja adalah semua aktiva lancar yang dalam jangka waktu pendek atau 1 tahun dapat berubah kembali menjadi uang kas. Agus Sartono mengemukakan bahwa kerja modal diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Setiap komponen atau elemen perlu dikelola secara efisien untuk mempertahankan likuiditas badan usaha pada tingkat yang aman. Setiap unsur dan short-term financing ini harus digunakan secara efisien. Kemudian selanjutnya, kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan dan yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos yang lain yang dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial, yaitu mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas berfungsi untuk yang pertama membelanjai sebuah kegiatan operasi perusahaan sehari-hari, yang kedua mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap, yang ketiga membayar dividen atau pajak, bunga, dan pembayaran lain-lainnya. Jumlah besarnya saldo kas yang akan terjadi di dalam perusahaan sangat bergantung pada 3 motif di dalam memiliki uang kas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, motif transaksi atau the transaction motive. Suatu perusahaan membutuhkan uang kas untuk membayar transaksi harian. Semakin meningkat luas usaha, semakin meningkatkan pula transaksi finansial yang menuntut kenaikan uang kas yang dibutuhkan. Transaksi tersebut dapat berupa pembayaran uang dagang, pembelian bahan, pembayaran upah atau gaji, asuransi, listrik, pajak, dividen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motive. Dalam motif ini, tujuan perusahaan memang uang kas adalah berjaga-jaga terhadap ketidakpastian dan keadaan darurat. Karena keadaan yang tidak pasti, perusahaan harus berjaga-jaga untuk menjamin likuiditas perusahaan apabila penerima kas tidak seperti yang direncanakan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, motif spekulasi atau the speculative motive. Dalam motif ini memang uang kas dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan kenaikan harga uang. Dengan kata lain, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam waktu singkat. Persediaan atau inventory merupakan bagian utama dari modal kerja yang pada setiap saat mengalami perubahan. Masalah investasi dalam inventory merupakan masalah pembelanjaan aktif, seperti halnya investasi dalam aktiva-aktiva lainnya. Masalah penentuan besarnya investasi atau alokasi modal
dalam inventory mempunyai efek yang langsung terhadap keuntungan perusahaan. Yang A, utang lancar dan lain-lain. Pengelolaan modal kerja akan memperlancar operasi perusahaan. Kemudian kebijakan dan penentuan kebutuhan modal kerja. Untuk menentukan beberapa besarnya modal kerja yang dibutuhkan, kita dapat menggunakan beberapa metode. Penentuan besarnya modal kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode keterkaitan dana. Untuk besarnya modal kerja dengan metode ini, kita perlu mengetahui dua faktor, yaitu dua faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut. Periode terikat modal kerja. Dalam periode ini, jangka waktu yang diperlukan dimulai sejak kas ditanamkan ke dalam elemen-elemen modal kerja sampai menjadi kas lay. Semakin lama periode terikatnya modal kerja, semakin besar jumlah kebutuhan modal kerja, demikian pula sebaliknya. Kemudian yang kelima, sumber modal kerja. Berikut ini beberapa sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yang satu, pertama, hasil operasi perusahaan. Yang kedua, keuntungan penjualan surat berharga. Yang ketiga, penjualan saham. Yang keempat, penjualan aktiva tetap. Yang kelima, penjualan obligasi. Yang keenam, memperoleh pinjaman. Yang ketujuh, dana hibah. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh soal. Perusahaan sepatu Andrew pada tahun 2007 merencanakan untuk memproduksi dan menjual sepatu sebanyak 720.000 sepasang sepatu. Perusahaan bekerja sebulan rata-rata 30 hari. Setiap pasang sepatu membutuhkan 2 kg bahan baku kulit. 1. Harga beli baku kulit per kilogramnya adalah Rp9.000. Pembelian bahan baku selalu dilakukan secara tunai. Setelah dibeli sambil menunggu proses produksi, bahan baku disimpan di gudang selama 10 hari. Proses produksi membutuhkan waktu selama 5 hari. Kedua, penjualan sepatu dilakukan secara kredit dan baru dapat ditagih selama 30 hari. Upah tenaga kerja langsung sebesar Rp5.000 per pasang. Biaya pemasangan dan administrasi ditaksir sebesar 60 juta per bulan. Untuk berjaga-jaga disediakan kas kecil sebesar 20 juta rupiah. Hitunglah besarnya kebutuhan modal kerja perusahaan tersebut untuk tahun 2007. Jawabannya yaitu tadi disebutkan perputaran bahan bakunya, penyimpanan bahan baku itu 10 hari, proses produksi 5 hari, penagihan piutang 30 hari, dan total 45 hari. Kemudian perputaran upah langsung, yaitu proses produksi, penagihan piutang, jadi totalnya adalah 30 hari. Pengeluaran kas per harinya yaitu untuk bahan baku 2.000 kali 2 kg dikali 9.000 sama dengan 36 juta. Upah langsung 2.000 dikali 5.000 sama dengan 10 juta. Ini termasuk biaya administrasi dan pemasaran 2 juta. 2 juta itu dari 60.000, 60 juta dibagi 30 hari. Kebutuhan modal kerja bahan baku 45 hari kali 36 juta sama dengan 1.620 juta. Upah langsungnya 35 hari dikali 10 juta sama dengan 350 juta. Biaya administrasi dan pemesanan 35 hari kali 2 juta sama dengan 2.040 juta. Baik, ini adalah sebuah contoh dan jawabannya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan baik
dalam penyampaian maupun dalam tulisan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.